Halo, selamat pagi peserta didik kelas 11. Kembali lagi dengan saya, Ibu Cita. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai turunan fungsi. Untuk kompetensi dasar, yang pertama 3.6 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian yang kedua, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Lalu tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi aljabar dengan definisi limit. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi aljabar dengan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Oke, kita langsung saja ya. Definisi turunan. Di sini ada sebuah grafik yang mana ada sebuah kurva Y sama dengan Fx, dan kurva ini melalui titik yang pertama, saya misalkan titik A dengan koordinat X, F dalam kurung X. Kemudian kurva ini juga melalui titik yang kedua, yaitu di sini saya misalkan titik B dengan koordinat X plus H, F dalam kurung X plus H. Baik. Jika titik B mendekati A sepanjang kurva Y sama dengan Fx, ya, titik ini akan mendekati titik A sepanjang kurva Y sama dengan Fx, maka tali busur AB akan menjadi garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik A. Nah, di sini saya akan mencoba mengilustrasikannya dengan cara menggeser titik B ke A sepanjang Y sama dengan Fx. Misal, saya pertama hubungkan titik A dengan titik B. Kemudian nanti saya juga akan menghubungkan titik A ke B lagi, namun di sini B-nya saya geser ke bawah karena dia akan mendekati A. Ya. Nah, saya geser ke bawah, maka nanti B-nya kan sampai di sini ya. Nah, B-nya ini ketika saya geser ke sini, nah saya hubungkan A dan B di sini, maka akan terbentuk garis yang baru lagi. Kemudian jika saya geser lagi B-nya sehingga mendekati A, maka akan diperoleh persamaan garis singgung Y sama dengan Fx pada titik A. Nah, jadi B-nya menggeser terus. Sebenarnya ini banyak garis ya, cuma saya di sini hanya menggambar 3 garis saja. Jika titik B mendekati A, maka H juga mendekati 0. Nah, bisa kita lihat pada sumbu X, di sini ada X, kemudian ini X plus H, maka selisih dari sini ke sini adalah H. Nah, H ini akan mendekati 0 jika B juga mendekati. Kemudian gradien tali busur AB mendekati gradien garis singgung Y sama dengan Fx di titik A. Maka gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A ditentukan oleh proses perhitungan ini. Nah, proses perhitungannya kita menggunakan kemiringan garis ya, ini ya. Kita menggunakan kemiringan garis atau gradien yang dilambangkan dengan M, di mana M rumusnya kita ingat pada waktu SMP adalah Y per X. Karena di sini melalui proses perhitungan limit, maka di sini saya tulis limit H mendekati 0 dari sini ya. Kemudian kita tahu bahwa dari dua titik kita bisa menentukan gradiennya dengan cara Y2 min Y1 per X2 min X1. Ingat, ini rumus SMP ya. Nah, kita bisa lihat di sini limit Y2, di sini kita lihat diganti dengan F dalam kurung
X plus H. Ya, kita pakai yang koordinat titik B untuk Y. Kemudian Y1 kita ganti dengan Fx karena titik yang pertama tadi titik A ya. Kemudian dibagi X2. Nah, X2-nya di situ kita lihat koordinat yang B, koordinat yang kedua yaitu di sini adalah X plus H dikurangi X1 adalah X pada koordinat yang pertama atau koordinat A. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi yang pembilang itu X dan X bisa kita hilangkan sehingga menjadi limit yang atas tetap ya, F dalam kurung X plus H min F dalam kurung X per H untuk H mendekati 0. Nah, proses perhitungan limit untuk gradien ini disebut rumus umum turunan fungsi fx. Maka gradien ini saya simbolkan dengan f aksen x, artinya turunan fungsi fx, yang dulunya limit f dalam kurung x plus h min f dalam kurung x per h untuk h mendekati 0. Dengan catatan jika nilai limit itu ada. Oke, selanjutnya kita akan menuju contoh soal. Carilah turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x berikut ini pada x sama dengan 2. Nah, kita menggunakan rumus turunan yang tadi ya, bahwa turunan fx sama dengan x kuadrat plus 2x pada x sama dengan 2. Nah, kita gunakan rumus yang ada di slide sebelumnya. F aksen x sama dengan limit f dalam kurung x plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Nah, karena di sini x sama dengan 2, maka yang ada variabel x-nya kita ganti dengan 2 ya. Kemudian, nah di sini limit f dalam kurung 2 plus h. Kita lihat lagi bahwa fungsi fx di sini adalah x kuadrat plus 2x. Nah, karena di sini x-nya diganti dengan 2 plus h, maka di sini juga yang ada variabel x-nya kita ganti dengan 2 plus h. Nah, seperti ini ya. Di sini adalah x kuadrat, maka di sini 2 plus h kuadrat, karena di dalam kurung 2 plus h ya, plus 2x, maka di sini plus 2 kali, nah yang di dalam kurung kita tulis 2 plus h. Begitu juga dengan f dalam kurung 2, berarti semua yang ada variabel x-nya kita ganti dengan 2. Maka di sini ketika x kuadrat menjadi 2 kuadrat plus 2 kali x, maka di sini 2 kali 2. Jangan lupa diberi tanda kurung karena di sini ada minus, dan minusnya itu dari sini ya, dari rumus. Baik, selanjutnya kita buka kurung semuanya ya. Nah, limit, nah di sini 2 plus h pangkat 2, maka kita pangkatkan dulu ini dengan menggunakan rumus saat di SMP menjadi 4 plus 4h plus h kuadrat. 4h ini diperoleh dari 2h ditambah 2h. Ingat saat perkalian aljabar SMP ya. Kemudian ini juga buka kurung menjadi 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali h menjadi 2h. Kurangi, nah ini kita dalam kurung kurawal dulu. Kita selesaikan yang di dalam kurung kurawal dulu. Ini 2 kuadrat menjadi 4, 2 kali 2 menjadi 4. Per H untuk H mendekati 0. Nah, kemudian kita buka kurung semuanya ya. Nah, ini dibuka kurung seperti biasa. Kalau buka kurung berarti untuk yang tanda plusnya tetap ya. Nah, untuk yang ini kita jumlahkan, karena ini bisa dijumlahkan, 4 tambah 4 menjadi 8. Kemudian min 1 kali 8 menjadi min 8. Nah, jika sudah kita sederhanakan, ya, kita coret yang
bisa kita sederhanakan ya. Ini 4 tambah 4 kita coret dengan min 8. Hilang ya. Nah, sehingga yang pembilang tinggal sisanya adalah, nah ini H kuadrat saya tulis depan ya. Kemudian 4H jumlahkan dengan 2H menjadi H kuadrat plus 6H per H. Sehingga menjadi limit H kuadrat plus 6H per H untuk H mendekati 0. Kemudian selanjutnya, nah untuk ini ya, karena memiliki faktor yang sama yaitu H, maka hanya saya keluarkan ya. Sehingga di sini H kuadrat dibagi H menjadi H, kemudian 6H hanya dikeluarkan menjadi 6. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa pembilang dan penyebut kita bisa mencoret di situ ya. Nah, sehingga sisanya tinggal limit H plus 6 untuk H mendekati 0. Nah, jika kita sudah sampai bagian sini, kita substitusi. Artinya substitusi, kita mengganti H dengan 0. Nah, kita ganti hanya dengan 0. Nah, ketika kita mengganti hanya dengan 0, di sini limitnya hilang, sehingga 0 tambah 6 adalah 6. Nah, jadi kesimpulannya adalah turunan fungsi fx x kuadrat plus 2x pada x sama dengan 2 adalah f aksen 2 sama dengan 6. Oke, mudah ya. Nah, apakah ada cara lain? Tidak ya. Cara lain tapi hasilnya juga sama. Oke, saya pakai soal yang sama. Carilah turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x pada x sama dengan 2. Nah, di sini saya juga menggunakan rumus yang sama, hanya bedanya dengan yang tadi, saya belum memasukkan x sama dengan 2 di rumus ini ya. Jadi saya tetap seperti ini. Nah, saya mengganti f dalam kurung x plus h, memasukkan ini ke sini ya. Kita ingat lagi kalau fx sama dengan x kuadrat plus 2x. Nah, di sini yang di dalam kurung ini menjadi x plus h, maka semua yang ada variabel x-nya di sini kita ganti dengan x plus h. Sehingga untuk f dalam kurung x plus h menjadi, nah ini kan x kuadrat, berarti di sini x plus h kuadrat plus 2 kali x. Nah, x-nya di sini kita ganti x plus h. Sama seperti tadi ya. Kemudian di sini min f dalam kurung x, maka di sini saya menuliskan f dalam kurung x adalah x kuadrat plus 2x. Nah, jika sudah sama seperti tadi, kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Ingat perkalian aljabar di SMP. Kemudian ini buka kurung menjadi 2x plus 2h. Kemudian ini buka kurung, ini min ketemu positif jadi min. Kemudian ini min ketemu positif juga jadi min 2x. Nah, ya, kemudian di sini limitnya masih tetap ya. Kemudian saya buka kurung semuanya sehingga menjadi limit x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat plus 2x plus 2h min x kuadrat min 2x per h untuk h mendekati 0. Nah, kita sederhanakan ya. Ini x kuadrat bisa kita coret dengan min x kuadrat karena hasilnya nanti 0. Kemudian di sini ada 2x juga bisa kita coret dengan min 2x karena hasilnya 0. Kemudian kita urutkan atau kita tulis yang tidak habis ya. Di sini ada limit 2xh plus h kuadrat plus 2h per h untuk h mendekati 0. Lalu langkah selanjutnya nanti kita faktorkan. Nah, di sini kan ada h, dan h. Kita faktorkan atau kita keluarkan hanya. Sehingga dalam kurung tinggal 2x ya. Ini karena hanya sudah dikeluarkan. Kemudian ini tinggal sisanya h, kemudian plus 2. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa atas dan bawah bisa kita sederhanakan dengan mencoretnya ya, sehingga sisanya tinggal limit 2x plus h plus 2 untuk h mendekati 0. Nah, kemudian kita substitusi di sini, berarti artinya kita akan mengganti h dengan 0 sehingga menjadi
2x plus 2. Nah, jika sudah, ini berarti 2x plus 2 itu adalah turunan dari fx, atau di sini kita tulis f aksen x sama dengan 2x plus h. Kemudian kita baru ganti x-nya dengan 2 menjadi f aksen 2 sama dengan, berarti yang ada x-nya kita ganti 2. Nah, kemudian kita peroleh 2 kali 2 4 tambah 2 itu sama dengan 6. Jadi turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x pada x sama dengan 2 itu adalah f aksen 2 sama dengan 6. Sama ya dengan cara di slide berikutnya. Hanya di sini kita belum mensubstitusi x sama dengan 2 pada rumus ini. Namun hasilnya sama saja. Oke, selanjutnya satu lagi contoh supaya kalian lebih paham lagi. Di sini misalkan saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x. Nah, ini sama ya dengan menggunakan rumus tadi. Hanya di sini untuk fx adalah x pangkat 3 plus 4x. Maka yang pertama-tama adalah kita akan menentukan f dalam kurung x plus h terlebih dahulu. Berarti semua yang ada x-nya di sini kita ganti dengan x plus h. Sehingga untuk f dalam kurung x plus h, untuk x pangkat 3 menjadi dalam kurung x plus h pangkat 3 plus 4 kali x plus h, ya. Kemudian dikurangi fx, kita tulis lagi, tapi jangan lupa dengan menggunakan tanda kurung. Kemudian limit seperti biasa. Nah, kita pangkatkan 3 di sini x plus h, berarti ini artinya x plus h kali x plus h kalikan x plus h, sehingga kita peroleh x plus h pangkat 3 adalah x pangkat 3 plus 3 x kuadrat h plus 3 x h pangkat 2 plus h pangkat 3. Nah, ini cukup sulit, namun kamu bisa menggunakan segitiga Pascal untuk memperoleh koefisien-koefisien di depan variabel x pangkat 3 atau x pangkat 2h dan seterusnya. Ingat pelajaran saat SMP. Kemudian ini buka kurung menjadi 4x, kemudian plus 4h, kemudian ini buka kurung menjadi min x pangkat 3, ini min ketemu positif menjadi min 4x per h untuk h mendekati 0. Lalu langkah selanjutnya limit, kemudian buka kurung semua ya. Kemudian kita coret yang sama, ini x pangkat 3 kita bisa coret dengan min x pangkat 3, lalu 4x kita coret dengan min 4x. Sehingga sisanya yang atas atau yang pembilang tinggal 3x pangkat 2h plus 3xh pangkat 2 plus h pangkat 3 plus 4h per h untuk h mendekati 0. Nah, kemudian sama seperti tadi kita faktorkan hanya ya. Hanya kita keluarkan sehingga di dalam kurung tinggal 3x pangkat 2 plus 3xh plus h pangkat 2 plus 4. Ini hanya dikurangi ya. Sehingga kita coret hanya, sehingga tinggal limit 3x kuadrat plus 3xh plus h kuadrat plus 4 untuk h mendekati 0. Kemudian kita substitusi h dengan 0 atau diganti hanya dengan 0. Sehingga menjadi 3x kuadrat plus 3x kali 0 plus 0 kuadrat plus 4, sehingga sisanya menjadi 3x kuadrat plus 4. Nah, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 4. Maka kesimpulannya, turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x adalah f aksen x 3x kuadrat plus 4. Oke. Sulit-sulit tapi menyenangkan ya. Ini kita belajar aljabar lagi. Oke.
Jika ada yang ingin konsultasi Dr. Mas, silahkan hubungi saya di email ini. Thanks for watching. Dan sekian dari saya. Terima kasih.